pada video saya sebelumnya, jangan kasih bahan aktif trifloxystrobin plus tebu konazol pada sembarang situasi dan kondisi. Reaksi atau hasilnya seperti ini pada tanaman kentang. Dia apa namanya ya? Kalau bahasa Sundanya merengkel lah. Merengkel itu apa? Kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi dia tidak akan menghambat pertumbuhan. Terlihat dari pucuk yang kembali menguning, dia tetap akan tinggi teman-teman. Jadi jangan khawatir, hanya saja ini lumayan mengganggu pada pandangan. Jadi tidak akan enak dipandang. Daunnya seperti inilah. Untuk insektisidanya sendiri masih di golongan emamectin benzoat yang saya rolling dengan lambda-cihalotrin, dan kemarin saya rolling dengan golongan klorophenapir teman-teman. Itu sisa saja. Nah, reaksi klorophenapir pada tanaman cabai yang baru saya tanam seperti ini tuh, kuning, tapi tidak apa-apa. Ini aman, ini hanya reaksi kimia. Nanti kita bantu sambil kita rolling pestisida yang saya pakai, karena kemarin saya pakai bahan aktif trifloxystrobin plus tebuconazole. Rencananya akan saya rolling dengan menggunakan pyraclostrobin plus metiram, di mana dua bahan aktif tersebut itu mengandung pupuk daun dan penyembuhan yang cukup tepat dan akurat. Halo sob, selamat pagi. Nah, aktivitas saya pagi ini, saya mau mengontrol area budidaya bawang daun yang saya tanam. Tentunya di area 1, di area 2, dan di area 3. Nah, mumpung lagi tidak ada aktivitas yang begitu perlu saya harus lakukan. Aktivitas ada tentunya, tapi seperti biasa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan tak lupa saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas apapun aktivitasnya itu. Nah, seperti yang saya katakan di awal, pagi ini saya akan melihat-lihat jalan-jalan sekalian mengontrol sebagai bentuk upaya kedepannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan, seperti misalkan pengaplikasian pupuk, pengaplikasian pestisida, dan tindakan yang sangat dan perlu atau sebagai bentuk evaluasi cara kerja dan lain sebagainya. Dimulai dari area 3. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sambil kita berjalan. Kondisinya khusus untuk area 3, pestisida yang sudah masuk itu untuk pertama dimotolmop dan asam fosfit, untuk kontaknya mancozeb. Yang kedua dilanjutkan dengan pemberian azoxystrobin plus dipekanazol, itu untuk punginya. Sementara untuk insektisida saya baru masuk emamectin benzoat plus lambda-cihalotrin teman-teman. Dan terakhir kemarin sudah saya aplikasikan pupuk kandang berjenis postal, itu terakhir. Sedangkan untuk biaya perawatan lainnya itu baru masuk herbisida selektif berbahan aktif oksifluorpen. Belum saya apa-apakan lagi semenjak itu. Oh iya, saya lupa, baru juga sudah saya masuk pupuk kimia seimbang 15, 12, 10. Nah, kondisinya seperti ini. Padahal, nah tapi untuk bibit yang saya tanam, saya ada bilang itu ada kekhawatiran di mana bibit yang saya tanam tidak ideal. Tapi saya akali dengan pola tanam yang dari batang atau ke pangkal ke akar itu segini nih, sekitar 2-3 sentian. Nah, hasilnya seperti ini tergerus air hujan. Itu bagus, manakala si akar dan batang itu pada permukaan tanah itu tersinari matahari.
khusus untuk area 3 saat fase atau proses penanaman tidak saya celup dengan mikoriza dan trichoderma. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi silahkanlah teman-teman nilai sendiri. Nah, lebih bagusan mana? Pakai trichoderma plus mikoriza ataupun tidak. Ini untuk area 3 teman-teman. Jadi rata lah semua tuh. Alhamdulillah menunjukkan tanda hasil dan reaksi positif. Untuk usianya sendiri sudah 1 bulan lebih atau 1 bulan menuju 2 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan 2 minggu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin tahu awalnya seperti apa, silahkan tonton dulu video saya sebelumnya, karena saya videokan area 1, area 2, dan area 3 dari mulai persiapan bibit, fase tanam, perawatan sampai hari ini. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa bantu subscribe, like, share jika dirasa video saya bermanfaat. Untuk area 1 setelah saya aplikasikan tebuconazole plus trifloxystrobin, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah lumayan membantu teman-teman. Tuh. Juga menunjukkan tanda atau hasil positif, dimana bawangnya sekarang sudah mulai mengeras. Tuh, dampak dari usaha lah atau kegigihan teman-teman. Hanya saja masih kondisinya 90%-an. Tuh, tinggal sedikit lah, tinggal sedikit. Tapi masalahnya justru karena ikatannya terlalu bawah atau masih bawah, ini harus kita sudah ikat lagi. Harus sudah kita ikat lagi. Karena cabenya mengembang kembali. Nah, saya pastikan nanti kita ikat lagi lah. Nah, ini khusus untuk area 1. Tuh, kondisi bawangnya alhamdulillah menunjukkan reaksi positif. Kita lihat saja nanti seperti apa dan bagaimana. Untuk area 1, pestisida yang saya pakai untuk awalan, untuk fungisidanya saya pakai piraclostrobin plus metiram untuk sistemik, dan kontaknya waktu itu saya kasih mancozeb. Dilanjutkan rollingannya di metomo plus asam fosfit dan klorotanil. Lalu kemarin saya kasih trifloxystrobin plus tebuconazole. Untuk kontaknya saya kasih klorotanil tapi WP bukan WG. Tidak seperti pada video keduanya teman-teman. Untuk inseknya saya ganti dulu kemarin untuk chloropenapir, karena untuk menghambat atau menanggulangi hama, trip, kutu-kutuan pada cabai sebenarnya. Sedangkan untuk bawangnya masih di golongan emamectin benzoat teman-teman. Untuk pupuknya sama, masih di golongan pupuk seimbang yaitu N15, P10 dan K12. Nah, selesai finishing. Untuk hasilnya kurang lebih seperti inilah teman-teman kondisinya. Dimana bawang daunnya alhamdulillah seperti yang saya katakan. Reaksi pengaplikasian bahan aktif tebuconazole plus trifloxystrobin sangat terasa membantu. Sementara untuk tanaman cabai masih di fase pembungaan dan pembuahan. Tuh, sudah mulai nampak. Oh iya, sekali lagi saya katakan untuk varietas cabai yang saya tanam, varietasnya Rawita dari Panah Merah teman-teman. Kondisinya masuk full pembungaan, masuk ke pembuahan.
sampai di area 2. Alhamdulillah juga menunjukkan hasil atau reaksi positif, dimana untuk kondisi bawang daud jika kita perlihatkan lebih dekat secara detail, ini kuning, faktor munculnya anakan baru di bawah tuh. Tuh, ini juga akan menguning tuh. Jadi tadinya 1 sekarang menjadi 2. Begitupun seterusnya, dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, sama seperti ini tuh. Tuh anakan. Nah, salah satu manfaat kita membuang daun tua ini kan terhalang ini. Tuh, anakan terhalang. Jadi kita bersihkan, kalau kita bersihkan seperti ini, tuh, jadi anakan itu akan mampu dan tumbuh lebih cepat. Sama dengan yang ini nih, ini 1 kan. Jika kita kupas seperti ini tuh, menjadi 2 tuh. Jelas kan? Nah, alhamdulillah. Nah, tapi untuk sekedar evaluasi, untuk area 2 ini sudah kita harus mulai lagi dengan kasih pupuk kimia tambahan, dimana kalau diperhatikan lebih jelas dan lebih seksama, bawang daun yang saya tanam ini sedikit apa namanya lah, kurang nutrisi atau unsur hara lah. Pada intinya kurang makanan di dalam. Itu sangat wajar, manakala tadinya saya celup dengan mycorrhiza plus trichoderma. Jadi makanannya harus lebih banyak lah. Tercatat pengaplikasian pestisida yang saya berikan untuk awalan sama bahan aktif piraklostrobium plus metiram untuk sistemiknya. Untuk kontaknya saya kasih mancozeb plus saya kasih micin sebagai pengganti pupuk kimia dan PPC atau pupuk daun. Nah, untuk rollingannya saya kasih sama dimetomop plus asam fosfit yang telah saya mix. Jika teman-teman ingin tahu seperti apa dan bagaimana, silahkan berkunjung ke video saya sebelumnya. Tapi jangan lupa like plus subscribe ya teman-teman. Nah, untuk pupuk kimianya sama. Saya kasih NPK seimbang, dimana saya kasih N15, P10 dan K12, atau singkatnya saya kasih pupuk Ponska teman-teman. 1 kali pengaplikasian herbisida selektif dan pembersihan dari gulma menggunakan tangan atau manual para pekerja teman-teman. Kesimpulannya, silahkan tentukan penilaian teman-teman sendiri, plus saya mau minta bantuannya untuk saran kedepannya tindak lanjut atau perlakuan apa yang harus saya berikan di situasi dan kondisi seperti yang baru saja saya tunjukkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja, sampai jumpa di lain waktu dan lain video.